Halo teman-teman, balik lagi bersama gua di channel Trader Milenial, tempat belajar trading saham dengan gaya modern. Nah, kali ini gue bakal bahas salah satu indikator yang cukup menarik ya, yang sering dipakai di trading saham juga, yaitu MACD atau kepanjangannya Moving Average, Convergence, Divergence. Nah, untuk MACD ini sendiri ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian harus tahu ya, supaya nanti pas gue jelasin atau sharing ilmunya nggak akan bingung gitu. Nah, yang pertama itu gue bilang namanya garis nol, garis nol aja. Garis nol ini yang ditandai dengan warna ungu ini ya. Jadi kalau kalian nanti uh, bikin indikator MACD di aplikasi charting apapun itu, entah itu TradingView atau investing atau RTI business atau Mi broker, apapun itu pasti nanti akan ada garis nol ini. Nih, angka nol baru ada garis. Nah, itu jadi gini, saat gue bilang di atas nol, MACD di atas nol artinya garis-garis dua ini yang warna merah dan biru ini di atas nol. Saat gue bilang MACD di bawah nol, yang kedua garis ini di bawah nol. Nah, gitu aja gampangnya. Nah, lalu ada istilah lagi nih, ini dia, ada istilah namanya golden cross dan dead cross. Nah, golden cross itu gimana? Golden cross itu saat garis yang merah dan biru tadi atau warna apapun itu dia itu bersilangan dan menghadap ke atas di sini. Jadi di sekitar sini tuh udah golden cross ya. Pas di sininya, misalnya ini belum terjadi, gambar dari sini ke sini itu belum terjadi, ini masih bisa jadi dead cross, bisa jadi golden cross. Nah, tapi di sininya udah di wilayah sini. Ini tuh udah golden cross karena apa? Garis kuningnya udah ke atas, garis birunya juga udah ke atas. Nah, begitu juga di sini. Ini bisa jadi dead cross, bisa jadi golden cross. Nah, tapi ternyata garis birunya udah ke bawah, garis kuningnya udah ke bawah, makanya di sekitar sini tuh MACD udah confirm namanya dead cross. Nah, gitu. Jadi kalau masih ke titik gini belum tentu dia golden cross ya, bisa jadi dead cross. Atau di sini bisa jadi golden cross, bisa jadi dead cross. Jadi untuk konfirmasinya itu kalau golden cross, kalau yang garis merah dan birunya udah sama-sama menghadap ke atas, maka udah golden cross. Kalau menghadap ke bawah, maka namanya dead cross. Nah, itu yang harus kalian ingat. Nah, lalu kayak mana sih penggunaannya? Nah, jadi di FACD ini sendiri itu jadi ada empat kategori ya, empat kategori. Nah, jadi yang perlu kalian tahu itu kalau MACD di bawah 0 itu artinya kondisinya lagi kurang baik. Yang pertama, kalau di atas 0 artinya kondisinya bisa baik, gitu. Nah, itu tadi ya berdasarkan di atas 0 atau di bawah 0. Nah, lalu berdasarkan golden cross dan dead cross. Kalau golden cross kondisinya bisa baik ya. Kalau dead cross itu kondisinya biasanya buruk. Nah, sekarang kita gabungin masalah dead cross tadi, dead cross golden cross dengan di atas 0 dan di bawah 0, maka akan jadi 4. Oke. Maka akan jadi 4 kategori. Yang pertama kita mulai dari bawah 0 dulu. Kalau dia di bawah 0 dan golden cross ya, itu ada dua kemungkinan. Harga saham bisa naik tapi pelan, bisa naik ya tapi pelan, atau cenderung bertahan di situ-situ aja walaupun nanti bisa turun, tapi turunnya nggak akan terlalu dalam lah, nggak akan, dia jadi kayak sideways gitu biasanya, dia nggak naik tapi dia turun tapi pelan. Kalau yang tadi kan bisa, jadi dia bisa naik pelan atau bisa turun pelan tapi nggak akan brutal kayak gitu biasanya. Itu kalau golden cross. Nah, kalau dia dead cross dan di bawah 0 itu biasanya brutal gitu. Nah, ada yang lupa gue bilang kalau MACD ini tuh dia itu adalah salah satu indikator yang terlambat. Maksudnya gimana terlambat? Jadi kalau
kayak gue bilang tadi kan, MACD itu kan golden cross bagus, dead cross jelek. Nah kadang dia itu udah dead cross udah dari kapan, tapi udah keburu jatuh. Nah makanya MACD ini tuh nggak cocok untuk dibikin jadi patokan untuk beli ya. Jadi ini adalah MACD ini salah satu alat bantu yang benar-benar fungsinya adalah untuk membantu. Membantu apa? Membantu indikator-indikator yang udah gue share kemarin, kayak MA20 yang lagi kita pakai sekarang, ya kan? Itu bisa kalian tonton di video sebelumnya tentang pemanfaatan MA20, MA5, MA3 atau support resisten klasik. Nah, jadi MACD ini tuh alat bantu, bukan untuk penentuan beli. Jadi belum tentu golden cross itu wajib kalian beli, enggak. Belum tentu dari cross wajib kalian jual atau cut loss, enggak juga. Makanya itu semua akan diterapkan dengan ilmu-ilmu yang mungkin udah gue bagikan sebelumnya. Jadi boleh kalian tonton lagi videonya benar-benar untuk supaya bisa memanfaatkan MACD ini dengan pemanfaatan yang maksimal. Nah, gitu. Nah, nanti mungkin kita akan masuk ke prakteknya sedikit supaya nggak terlalu bingung. Nah, itu tadi yang pertama kan kondisi, ada 4 kondisi ya. Yang pertama golden cross di bawah 0 itu biasanya dia sideways, bisa naik tapi pelan, tapi lebih sering turun tapi pelan. Turunnya nggak akan brutal banget gitu kayak gini kan. Di sini dia turun nggak brutal banget. Nah, tapi kalau udah MACD di bawah 0 kayak gini di area sini, dari sini ya, dari sini dia udah mulai di bawah nih, sini. Di sini dia udah mulai di bawah 0. Sampai dia ke mulai stabil gini tuh biasanya dia brutal banget sih. Nah, kayak gini tuh sampai minus 15% gitu kan. Nah, itu biasanya brutal. Atau banyaklah kondisi yang lebih parah gitu. Gitu. Nah, itu dia MACD itu bagusnya itu karena ini indikator telat. Jadi indikator telat ini yang tadi gue bilang. Jadi dia udah golden cross tapi bisa jadi udah naik tinggi, atau dead cross bisa jadi udah turun dalam. Nah, makanya ini lebih bagus untuk meyakinkan kita dengan analisis kita yang sebelumnya yang menggunakan MA20, MA3, MA5 ataupun menggunakan technical klasik gitu. Nah, lalu kondisi yang kedua itu tadi ya, di bawah 0 turun brutal, biasanya turun brutal. Lalu kondisi yang ketiga itu golden cross di atas 0. Nah, ini biasanya kondisi yang sangat bagus ya, sangat ideal gitu, kayak gini. Di sini kan kelihatan ya MACD-nya nih di area sini, ntar gue geser. Nah, ini kalian perhatikan sini. Nah, kalian lihat kan itu MACD-nya di atas 0 dan golden cross atau garis yang menghadap ke atasnya itu cenderung naik tinggi, kayak yang di sini juga cenderung naik tinggi, naiknya bisa puluhan persen, ratusan persen, bisa jadi ratusan persen kayak gitu, kayak gini. Ini bahkan naik 50% kayak gitu kan. Nah, baru kondisi yang kedua adalah dead cross dan di atas 0. Nah, dead cross di atas 0 ini biasanya bisa turun dalam ya, bisa turun dalam atau bisa nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana itu maksudnya gimana? Maksudnya sideways. Nah, kalau kayak di kondisi ini dia itu turun dalam ya, dia turun cukup dalam sampai MA20. Konfirmasinya udah break MA20. Nah, kalau udah break, bukan break, kalau udah break MA20 ya kan, dan dead cross, makanya utamanya itu yang kayak gue ajarin kemarin, MA5, MA3, MA20 nya dipakai gitu. Jadi bukan nunggu dead cross dulu gitu, bukan. Jadi dead cross dan golden cross ini untuk meyakinkan kita gitu, untuk membantu melengkapi indikator yang lain. Jadi bukan ini indikator utama untuk penentuan beli, bukan ya. Kalau enggak ya telat, karena kan indikator MA20 ini indikator terlambat gitu. Kalau bisa kita nunggu di sini duluan, keburu jatuh dalam kan gitu, karena udah dead cross juga kan. Nah itu kelebihannya MACD itu, karena dia telat ya kan, karena dia telat. Nah, karena dia telat itu dia jadi lebih meyakinkan. Maksudnya gimana? Kalau indikator-indikator cepat kan, misalnya dia itu memang cepat menentukan, oh ini kayaknya mau naik, ini kayaknya mau turun. Nah, tapi belum tentu beneran naik, belum tentu beneran turun, masih meragukan. Nah, tapi kalau MACD, kalau udah dia sekali udah dead cross ya kan, kalau udah dead cross itu sangat meyakinkan. Karena apa? Dia udah telat nih, kayak gini, dia udah telat
Di sini kan udah tunggu dari sini ke sini kan baru dead cross nih, dari sini ke sini baru dia dead cross. Nah dia telat karena apa? Karena udah turun dalam kan. Nah tapi walaupun gitu dia lebih meyakinkan karena apa nih, lihat nih, saat dia udah dead cross dia ini sahamnya turun terus sampai yang di bawah nol kan. Dia di bawah nol tadi kan nggak kemana-mana. Nah kalau yang di bawah nol golden cross itu nggak kemana-mana, cenderung turun tapi pelan. Dan apa, kalau dia ada support gitu mencari support kayak gini. Di sini kan ada support nih, makanya MA20 tuh di sini MA20 itu harus dibarengin dengan teknikalnya sebelumnya, yaitu support resisten klasik, yang baru support resisten yang apa namanya, yang tren saham, yang tren naik, tren turun kayak gitu, atau yang MA20, MA35, MA5. Yang kalau kalian masih ingat kemarin misalnya kita nambahin MA5, misalnya kita tambahin MA5 nih, kalau kita tambahin MA5, warnanya warna kuning aja, tebalannya segitu. Nah kayak gini kan, ini kan udah di bawah harga wajar ya, dan MACD cenderung tinggi nih, dan juga yang biru kayak udah mau turun. Ya udah, kalian kalau misalnya udah untung bisa take profit dulu kan gitu, sampai nunggu mungkin MACD-nya stabil, bukan ya, MACD stabil dan harganya udah bagus lagi kayak di sini kan, harga udah di atas MA20, MA5 dan dekat dengan MA5 kan, bisa kalian kumpulin di sini. MACD juga udah golden cross walaupun di bawah, dia bisa naik bisa turun memang, tapi kan MA20, MA5-nya sih bagus gitu. Kayak gitu, makanya harus digabungin dengan indikator yang sebelumnya udah gue jelasin. Jadi jangan jadikan MA20 ini patokan jual beli, itu yang biasanya orang salah ya, yang orang yang baru belajar saham itu salah, karena apa? Mereka menjadikan EMA ini mereka menjadikan MACD ini, dead cross golden crossnya itu menjadi yang utama gitu, faktor utama untuk beli atau jual. Itu salah, karena MACD ini adalah sinyal terlambat, makanya mereka sering rugi karena terlambat gitu, karena udah keburu turun dulu atau naik dulu. Pemanfaatannya bukan gitu. Jadi pemanfaatan MACD itu yang kita bayangkan adalah, oh ini kira-kira udah mau dead cross, oh ini kira-kira udah mau golden cross gitu, di atas 0 atau di bawah 0. Ya biasanya yang paling kita tahu di itu di atas 0 atau di bawah 0, baru dia ketahuan dead cross atau golden crossnya selanjutnya. Nah mungkin dari situ dulu, pertama di atas 0 atau di bawah 0 nih. Kalau di atas 0 berarti bisa jadi bagus nih naik, misalnya dia MACD-nya di atas 0 tapi belum golden cross, terus harganya itu di atas MA20 dan dekat dengan MA20 dan juga dengan MA5, jadi masih dekat dengan harga wajar tapi di atas harga wajar, bukan di bawah harga wajar. Oh menarik nih untuk dibeli misalnya, kayak di sini kan ini harganya di atas MA20 dan MA5 dan MA3 harusnya ya kan, dan dekat gitu, masih dekat harganya dengan MA20, MA5, MA3. Terus MACD-nya lagi di atas 0 nih, walaupun belum tahu golden cross atau enggak. Nah maka di situ bisa kita pakai strategi untuk beli. Nah, dan besar kemungkinan untuk naik kayak gini kan, naik gitu. Nah itu tadi untuk MACD, golden cross, dead cross, di bawah 0 atau di atas 0, itu semua tetap harus di yang tadi gue bilang, gue ulang lagi, tetap harus digabungin dengan strategi yang support resistance klasik, support resistance trendline, ataupun MA20, MA5, MA3. Pilih aja salah satu, yang penting ada. Jadi jangan jadikan yang penting ada dari salah satu tiga itu, dan jangan jadikan MACD ini alat utama. MACD ini adalah alat bantu untuk alat yang ketiga tadi. Ibaratnya yang ketiga tadi itu yang gue sebut itu kan alat. Nah MACD ini adalah alatnya dari ketiga itu, jadi alatnya alat gitu. Makanya ibaratnya kalau kalian pakai papan tulis gitu, menulisnya pakai tangan ya kan, menulis pakai tangan di papan tulis. Terus waktu kalian mau menggambar sesuatu persegi misalnya, kalau kalian cuma pakai tangan itu kan perseginya nggak bagus, jadi nggak rapi. Nah kalau kalian pakai penggaris papan tulis, nah itu biasanya garisnya jadi bagus kan, harusnya gitu. Nah kayak gitu juga dengan MACD ini. Kalau kalian pakai MA20 doang belum tentu bagus, MA20, MA5. Tapi digabung
5, EMA 20 dan EMA CD itu bisa jadi bagus gitu. Nah, untuk contohnya mungkin kita coba satu-satu kali ya, untuk dari yang EMA 5 dan dari yang support resistant klasik, support resistant trendline, dan EMA 20, EMA 5 dan EMA 3.